Oke, sudah di ini ya. Bagi teman-teman yang sudah bisa melihat, silakan ketik yes. Silakan ketik yes. Oke, baik. Nah, saya sebelum masuk ke sini, saya akan dulu sambil nunggu teman-teman yang lain. Saya akan dulu ke sini dulu ya. Sabar aja, santai ya. Nah, ini terkait dengan Anda. Jadi, kesimpulannya ujian itu jadi ya. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Ini terkait dengan bla, 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 persyaratan melamar jabatan fungsional kesehatan pengadaan aparatur sipil negara tahun 2024 nomor 322. Ya, kalau jadi kita lihat dulu ini sebelum kita masuk ke materi. Ini 5 lembar saja. Kita lihat. Ah, kita lihat apa yang harus Anda lakukan. Ini mumpung di awal-awal nih, di awal-awal. Ini konsiderannya, kemudian menimbang dan lain sebagainya lah. Mengingat konsideran namanya, pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan dan kita tidak usah tahu lah. Menetapkan, memutuskan keputusan Menteri Pendayugan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang persyaratan surat tanda registrasi untuk melamar jabatan fungsional kesehatan. eh ada STR ya, jangan lupa ada STR. Jadi pelamar pertama, pelamar yang melamar kebutuhan jenis jabatan fungsional kesehatan harus memiliki mensyaratkan STR sesuai dengan jabatan yang dilamar. Mudah-mudahan aman ya. Surat tanda registrasi sebagai maksud diktum pertama, yang pertama ya, harus masih berlaku saat pelamaran yang dibuktikan tanggal masa berlaku yang tertulis pada surat tanda registrasi. Surat tanda registrasi sebagai dimaksud diktum pertama diunggah dalam seleksi calon aparatur sipil negara CSS-CASN yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara. Kemudian, instansi pemerintah wajib melakukan validasi kesesuaian antara surat tanda registrasi sebagaimana dimaksud dengan diktum pertama. Jenis jabatan fungsional mensyaratkan STR. Nah, kemudian keputusan ini eh, biasalah ditetapkan. Nah, ini Pak Abdul Anas. Ini coba kita dokter, perawat, ahli terampil. Ya, 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 sudah. Itu ya. Jadi Anda harus siap STR ya, teman-teman. Itu yang pertama. Kemudian kita melangkah yang kedua. Ini, kalau ini ambang batas saya tidak akan menjelaskan karena tidak belum ada kaitannya dengan Anda. Nanti kalau sudah muncul yang P3K akan saya buat kembali. Ini nomor 320 itu terkait dengan jadi nih. Jadi jadi kita sudah tidak bisa mengandai-andai, ternyata sudah jadi nih. Jadi kita sudah pasti ada ujian seleksi P3K dan CPNS. Ini konsiderannya bla 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 bla. Ini panjang benar ada 13 halaman, tapi kita lihat ya. Ini adalah surat keputusan pendayagunaan tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Nah, yang mana sipil? Bentar, saya cek dulu yang nomor 21. Nah, ini saya salah ngeklik. Nah, yang ini itu tentang ambang batas. Ambang batas. Coba kita lihat ambang batasnya. Benar ya, kalau itu negeri sipil. Kalau ini ambang batas. Ya, ambang batas ya, ambang batas kompetensi dasar. Kita lihat ambang batas, coba kita lihat ya. Anangga untuk kita, numerik dan sebagainya untuk TKP. Ini ambang batas TWK, gak ada ininya. Ya bentar, saya periksa dulu ya. Ini untuk kebutuhan, rasanya yang ini deh. Nah, kita lihat aja lah ya. Nah, di sini untuk 4 ketentuan dimaksud 3 kecualikan pelamar jabatan. Jadi inilah syarat-syaratnya lah ya, itu syarat-syaratnya. Yang kita lihat adalah yang mana ya, ini cum laude dan lain sebagainya.
320 tetap ya. Perasaan tadi saya dapat pula yang untuk P3K. Bentar, saya cek dulu ya. Sambil nyantai, sambil nunggu-nunggu bahwa Anda jadi ujian. Nah, saya cek dulu ya, teman-teman. Tadi sudah saya kirimkan ke teman-teman semua. Bentar, saya cek dulu ya. Nomor 6. Nomor 6. Oke, kita cek nomor 6. Nomor 6, saya lupa. Nah, ini nomor 6 karena baru ya, saya lupa. Ini nomor 6 itu tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara terdapat di dalamnya. Coba kita lihat ya. Ya, lihat di sini. Nah, jenis pengadaan ASN terdiri dari PNS dan P3K. Benar ya? Berarti jadi Anda ujian. Anda jadi ujian ya, jadi ujian. Tapi kan nggak jadi ujian ya. Jadi ujian, jadi sabar, sabar sudah. Kemudian apa yang diujiankannya kita lihat. Kalau yang lainnya nantilah dibaca. Tapi yang penting-pentingnya saja saya sudah baca sebenarnya. Tapi lupa. Nah, yang harus dipahami di bawah sekali berarti nomor berapa ya? Itu SKB, Anda tidak masuk SKB. SKB. Nah, kalau P3K terdiri ada dua tahap, seleksi administrasi dan seleksi kompetensi. Seleksi administrasi, di mana maksudnya dilaksanakan oleh pengadaan ASN. Bukan harus mengumpulkan hasil secara terbuka, jadi diumumkan nanti ya, terbuka. Kemudian lamar masa sanggah, ada masa sanggah juga. Kemudian itu SKD untuk CPNS, SKB, kemudian ini SKB masih. Nah, kalau kompetensi ini kompetensi apa yang harus dilakukan kompetensi? Ini kompetensinya adalah kompetensi teknis, nanti akan saya jelaskan. Kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural. Ini untuk Anda ya. Untuk Anda ujiannya ini, tetapi plus satu ada wawancara. Nah, di sini. Penilaian integritas dan moralitas, bagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dengan wawancara. Oh, jadi ujiannya ada teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Itu penting bagi Anda. Ya, teman-teman. Untuk jadwalnya kapan? Untuk jadwal sampai saat ini saya belum dapat. Mohon maaf. Tapi saya tadi sudah. Ini kemungkinan ini belum ya, belum. Kemungkinan sama deh, kemungkinan sama. Kalau menurut saya kemungkinan sama. Sebentar, saya cek dulu ya, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya teman-teman itu sekarang sudah harus siap-siap menghadapi seleksi. Semua kepentingan administrasi harus sudah disiapkan. Nah, ini kemungkinan sama. Menurut saya sama ya, paling beda-beda dikit. Pendaftaran itu minggu ke 3 Agustus. Minggu 3 Agustus sekarang sudah sesuai dengan prediksi BMKG. Saya akan memprediksi kemarin. Akan kelihatannya minggu akhir deh pendaftaran. Minggu ketiga ya, minggu ketiga. Sama, kemungkinan sama loh ya. Karena di daerah itu jarang yang adanya CPNS. Jadi daerah sama, tapi daerah hanya untuk P3K saja. Jarang gitu ya. Walaupun ada beberapa, tapi jarang. Kemudian Oktober itu SKD CPNS. Berarti ujian anak kemungkinan bulan Oktober tuh, teman-teman. Oktober tuh. Kemudian November itu SKB. 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 Kalau Anda kan nggak ada SKB-nya tuh. Jadi Oktober November lah Anda ujian itu Oktober November. Kemudian masa sanggah dan lain-lain diumumkanlah pengumuman itu tanggal Januari minggu kedua. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu ketiga, minggu kedua, minggu ketiga, minggu kedua. Ya, itu teman-teman informasi yang baru saja saya dapatkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua.
Dan saya yakin teman-teman sedang menunggu ini. Ini jadi nggak? Wah, jangan-jangan nggak jadi. Wah, silakan deh. Tapi ini sudah jadi. Jadi teman-teman harus siap-siap dari sekarang. Jadi kalau misalnya besok tuh sekarang tanggal 29 sudah tanggal Agustus. Berarti ujiannya kemungkinan nih tanggal ini ujian. Berarti Agustus, September, berarti 2 bulan setengah lagi lah. 2 bulan setengah. Anda siap-siap. Ya, Anda siap-siap. Siap-siap saja. Anda siap-siap. Nah, itu informasinya sementara. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Baik, kita masuk ke mana tadi? Oh ya, ini masuk. Kita masuk ke sini. Masuk ke sini. Yang sudah melihat, silakan ketik yes. Yang sudah melihat. Oke. Kita, ini orang nggak bisa diakses katanya. Siapa itu yang nggak bisa diakses? Sinaga. Ada Sinaga di sini? Sinaga Deksan. Ada nggak? Sid- Ya, kalau belum dioke kan belum masuk, bro. Ya, laki-laki perempuan ini. Nah, sekarang kita ada di sini penjelasan awal, namanya juga penjelasan awal, teman-teman. Penjelasan awalnya mohon di mute ya, di mute supaya tidak rame. Oke, kita mulai. Kompetensi teknis tadi sudah saya jelaskan, teman-teman. Eh, tadi soalnya tadi kan sudah jelas nih ada kompetensi teknis. Nanti dijelaskan juga sama saya FR-nya seperti gimana ya, seperti Kimaha. Nanti saya jelaskan gimana sih FR-nya yang sudah keluar. FR itu adalah frequently report atau yang sering dilaporkan, yang sering dilaporkan. Jadi yang sering benar-benar dilaporkan apa saja. Nanti kita cek untuk kompetensi teknis. Nah, kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diamati dikembangkan spesifik berkaitan dengan teknik jabatan. Ini apa bedanya dengan D3 dengan NOS berdasarkan Permen nomor 35, Permen nomor 3, surat sebenarnya ini surat 281 SM 2003, Pure Report 2019 sampai 2023. Kenapa baru 23? 2004-nya belum keluar, bro. Jadi saya belum bisa menunjukkan. Baik, saya akan menunjukkan dulu ke sini lagi. Kita akan bolak-balik dulu sampai Anda pusing. Baik, saya share dulu ini. Saya akan menunjukkan dulu sebentar. Saya akan cari dulu materinya. Karena saya harus menjelaskan FR. Mana FR ya? Sekalian supaya Anda puas gitu ya, puas dalam belajar. Sebentar, ditunggu ya, sebentar ya. Wah, nah, sebentar materi Zoom FR. Nah, ini FR, inilah FR. Nah, ini FR. FR itu adalah frekuensi, frequently revolve. Nah, ini. Nah, ini berdasarkan mengacu kepada frekuensi default dari 340 orang. Saya melakukan survei. Nah ini, coba perhatikan di sini. Ini teknis, kita masih berbicara tentang teknis. Maksudnya gimana? Ah, maksudnya gimana, Coach? Ke saya Anda nanya. Perhatikan, oh nama saya belum kenalan ya. Oke, sebelum lanjut, nama saya Hendy. Mungkin Anda kemarin transfer ke rekening namanya Hendy. Nah, saya itulah. Kemudian S1 saya dari UGM tahun 2002. Kemudian S2 saya dari UI KMB tahun 2008. Pengalaman saya selain jadi dosen, saya
menjadi reviewer nasional soal uji kompetensi dari tahun 2013 sampai dengan 2018. Karena tahun 2018 saya keluar karena saya bikin bimbel. Jadi saya nggak mau ada apa ya, apa ada persaingan tentang apa keinginan lah. Oh, di ada ya, jangan sampai menjaga marwah lah. Jangan sampai saya dianggap membocorkan soal. Kaitannya dengan kita bagaimana? Pertanyaan saya, tolong dijawab sederhana. Nah, dijawab sederhana. Pertanyaannya, apakah pemberian yang atas dulu ya? Apakah pemberian kateter yang dilakukan oleh D3 itu berbeda dengan yang dilakukan S1? Kalau berbeda, silakan ketik yes. Kalau tidak, ketik tidak. Tidak. Oke. Berbeda. Bu Narni, bedanya gimana itu D3 masangnya? Masangnya gimana dulu? Nah, beda, beda nggak? Ya, sama ya, sama saja ya. Ya, kalau nasogastrik sama nggak D3 dengan S1? Oh, siap benar nih. Siap Kak, santai. Sama ya. Coba ada nggak yang berbeda di sini? Ada nggak yang berbeda di sini? Dari yang ini ada nggak yang berbeda? Sama kan, semuanya sama. Nah, perbedaannya di mana? Baik, saya akan bedah sebagai seorang reviewer nasional. Membedahnya begini. Ini, ini persentase D3. Ini persentase NES ya. eh ini kan tindakan nih, tindakan keperawatan, tindakan perawatan. D3 itu sampai dengan 50 sampai 60%. D3 loh ya. 60 sampai 6. Di sini itu adalah 40 sampai dengan 45. 40 sampai 43. Kemudian, nah ini. Kemudian kognitif itu misalnya penentuan masalah, pembuatan intervensi dan lain sebagainya. Di sini adalah 40 atau 35 ya, 35 sampai dengan 45. 35 sampai 45. Di sini berapa? Di sini ini bisa dari mulai eh, ini berapa nih? Maksimal 60% di sini. Dan di sini adalah sampai dengan 4, 60 di sini sampai dengan dari mulai 55. Ah, 55 ya. 55 sampai 60. Kemudian di sini apa? Etik, Kesmas, promosi kesehatan, budaya dan lain sebagainya di sini. Di sini kemungkinan 5%, etik 5% dan di sini 5%. Yang bedanya itu, teman-teman, yang membedakan D3 dengan S1. Jadi, S1 lebih banyak di kognitif, contoh misalnya banyak apakah masalah keperawatannya, bagaimana dan lain sebagainya. Manajemen di sini lebih banyak. Perseptorship, mentorship masih di sini banyak. Tapi kalau kita lihat semuanya ada, semuanya ada. Di sini ada, di sini ada, cuman dan yang membedakan lagi adalah rejeki. Gampang bener ngoceh ya. Rejeki, maksudnya gimana? Ya, Anda ujian hari pertama ya, Anda ujian. Hari pertama, sesi 1, sesi 2,
sesi 3 atau kalah ada sesi 4, sesi 4. Sama enggak sesi 1 dengan sesi 2, sesi 3, sesi 4? Soalnya beda, beda. Kadang dia dapat kateter mungkin di sesi 1 dapat, di sesi 2 nggak dapat, sesi 3 dapat dan lain sebagainya. Jadi yang membedakan adalah komposisi soal yang menentukan dan yang menentukan ini berapa persen ini muncul atau tidak adalah panitia nasional. Ada yang tahu nggak kita? Tidak ada yang tahu, ya, tidak ada yang tahu. Itu kenapa saya hari ini menyatukan D3 dengan S1. Satukan dulu aja. Nanti ada yang khusus baru saya jebatan. Ini loh khusus D3, ini loh. Ini nggak usah D3, ini dan sebagainya. Itu dan seperti itu. Kemudian perhatikan di sini. Perhatikan di sini. 23%. Artinya ada berapa persen ke 100 itu? Berarti 76,5% itu tidak dapat kateter. Tidak dapat. Ya kan? Tidak dapat. Yang ini hanya 55,5,4 yang dapat, yang tidak dapat kateter. Dan lain sebagainya. Kita hitung yang tidak dapat tinggal 100% dikurangi persentase ini gitu kan. X dikurangi persentase ini. Pertanyaannya bagaimana kalau skenarionya ternyata Anda kateter itu tidak dapat. Si A, si A, si B, si A kateter, kateter, kateter. Dia dia tidak dapat, si B dapat. Tapi dua-duanya si A bisa, si B bisa. Masalah nggak? Si A dan si B ada masalah nggak? Kalau dia bisa, tapi soalnya nggak keluar, masalah nggak? Nggak masalah kan? Tapi kalau dia tidak bisa, si ini sama-sama tidak bisa, terus keluar. Ya, tidak bisa TB ya, TB, TBS, TBE, tidak bisa lah ya, TB, tidak bisa. Ya, kalau dia keluar, tidak dia di sini tidak ada. Kebetulan dia tidak bisa kateter. Tapi di sini ada dan dia tidak bisa, artinya si B rugi. Ya, jadi bagi saya, karena saya tidak tahu soal apa yang akan muncul, maka itu lebih baik Anda Anda pahami, tulis, coba tulis ya, tulis. Tulis urutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Urutkan, urutkan, naik gitu ya. Kenapa? Artinya ini Anda 50% orang mendapatkan. Kalau tidak didapat, kalau Anda tidak bisa, resiko bagi Anda. Kemudian setelah diurutkan, pilih jawaban yang paling banyak nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nomor 1 sampai nomor 10 ini wajib dikuasai. Misalkan ini 1, kemudian ini 2, ini 3, ini 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, oh 8, 9, mana lagi? 9, 9, 9, 10. Minimal yang dikuasai Anda. Sisanya, oh ini gak kelewat. Ini kelewat. Oh, kelewat. Jadi minimal ada yang 10 ini itu harus dikuasai. Ya, harus dikuasai. Itu maksud. Ini FR ya. FR yang keluar tahun 2023. Kemudian lagi hitungan. Hitungan yang paling sering keluar adalah ini GCS. Wajib bisa. Wajib bisa GCS. Kemudian saya tidak akan lama-lama. Pokoknya yang persentasenya tinggi-tinggi-tinggi itu Anda harus bisa ya.
Kemudian ini Mas, apa ini? Coba perhatikan di sini. Nih, TB. TB ini wajib paham. Kemudian apalagi 14, hipertensi. Nomor ini 13, DM. Kemudian ungu, gagal ginjal. Kemudian pink ya, gagal jantung ya. Gitu. Jadi itu matematik yang wajib. Jadi yang paling besar kuasai, yang paling besar kuasai. Kemudian apalagi di bawah gadar. Nah, penanganan trauma D3 dan S1 atau nurse itu pasti sama. Kan nggak mungkin triase beda D3 dengan S1. Kalau D3 warna merah ganti warna coklat kan nggak mungkin kan. Semuanya sama kan. Jadi ini teman-teman yang dua ini APD. APD level 1 sampai level 4 pahami. Kemudian ini yang shock EBA, non shock EBA juga dipahami. Triase dipahami. Ini trauma, BHD trauma. BHD di sini ya? Ini ya? Oh, shock EBA itu ya. Pokoknya Ah, cara baca Pisus. Ya nggak apa-apa. Ya nanti kita pelajari ya. Cara baca Pisus. Ya bagus tuh. Ada masukan. Boleh nanti kita. Nih. Ini yang maternitas. Maternitas ini yang teman-teman harus kuasai dan anak ya. Kemudian yang menyebalkan gerontik katanya. Keluarga, komunitas dan gerontik kemarin menyebalkan banyak banget katanya. Itu yang laporan ke saya seperti itu. Yang laporan. Fungsi keluarga, banyak katanya. Tiba keluarga, banyak. Pengajian komunitas, banyak. Wah, pokoknya banyak coach katanya. Wah, ya sudahlah kalau banyak-banyak Anda pahami saja. Nggak usah banyak cerita. Nggak usah banyak cerita gitu ya. Nggak usah banyak. Pahami aja pertanyaannya. Ini nanti dikasih nggak ini? Saya kasih. Tenang. Saya kasih PDF-nya ya. Ini saya kasih. Supaya apa? Supaya teman-teman paham. Supaya teman-teman pintar. Ini halusinasi. Nah, jiwa dan lain sebagainya. Ini komisi terapeutik. Ini komisi terapeutik nih ada. Nih, komisi terapeutik ya. Kemudian keperluan dasar PHBS. No, PHBS ada. Dengan sangat senang hati 73,8% PHBS keluar. Ini yang selalu keluar. Terapi komplementer, PHBS. Ini. Ini. Berperseptorsip. Ini S1 berarti ya. Nah, luka bakar, kebanyakan materi perawat keluarga komunitas. Ini laporannya seperti itu. Nah, ini yang akan menjadi bahan, yang bahan kita ini, yang jadi bahan kita. Ya, yang jadi bahan kita ini. Tuh, Lohea, SOP jenazah, piramida, dan lain sebagainya. Terima kasih. Nah, bentar, saya tunggu dulu ya. Tunggu dulu, saya belum selesai. Bentar. Ya, belum selesai dengan materi ini. Saya bentar, silakan dipahami dulu sebentar, bentar. Materi kunci sebentar. Ini materi kunci bukan ini. Sebentar ya, teman-teman sabar. Materi buku materi B3K 2000. Oh, buku materi bimbel. Sebentar, mana ya? Saya lupa lagi nyimpennya. Oh iya, materi pokok. Oh, materi pokok. Materi pokok. Nah, materi pokok ya. Materi pokok. Kita cek dulu. Materi kunci, materi kunci. Daftar materi pokok. Oke, sebentar. Kemudian daftar tilik. Tilik. Kita masih berbicara teknis loh ya. Kita belum kemana-mana. Daftar. Ah, inilah yang akan kita bahas sekarang. Walaupun selintas ya. Selintas. Nanti ya, coach ada trik menjawab nanti saya siapkan. Yang panjang itu di ini ya, di
manajerial kultural ya. Nanti di saatnya akan saya jelaskan. Sabar dulu. Belanda masih jauh. Di sini ini bidan. Ini judulnya adalah materi. Ini kanduru daftar materi pokok sesuai dengan permen yang tadi. Tadi kan sudah ini sudah dijelaskan. Ini bidan dulu, kemudian bidan terampil. Nah, ini perawat, perawat. Ini perawat ahli, komunikasi terapeutik, edukasi dan keperawatan, penyelenggaraan praktik legal, keperawatan khusus, pengkajian dan lain sebagainya. Ini kelihatannya sedikit ya, padahal semuanya S1 tuh harus bisa. Kemudian terampil, komunikasi terapeutik, promosi kesehatan, penggunaan alat pelindung diri, dokumentasi perawatan banyak tuh, perawatan luka itu ya. Padahal sama saja, sama aja. Coba perhatikan di sini, perhatikan di sini. Poinnya, perhatikan di sini. Ap- adakah, adakah di sini, adakah perawatan komunitas ada nggak di sini? Di D3, D3 terambil kan? Adakah keperawatan komunitas di sini? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Pertanyaannya kemudian disambung. Apakah D3 kemarin dapat nggak komunitas? Soal komunitas. Yang D3. Yo, yang D3 dapat soal komunitas nggak? Ayo jawab. Dapat tidak? Dapat tidak? Supaya kita bisa membedakan. Ya, membedakan. Ya. Silakan teman-teman yang ada tidak ada tidaknya. Ada tidak ada tidaknya. Ada ui. Oke, saya coba cek. Ada tuh, artinya. Nah, begini, artinya soal yang di ujian itu berbeda dengan kisi-kisi. Paham nggak maksud saya? Soal yang keluar itu berbeda dengan kisi-kisi. Jadi, kalau Anda tidak menggabungkan dengan ini, dengan FR, bahaya dunia persilatan, bro. Bahaya dunia persilatan, sis. Itu bahaya kalau Anda tidak menggabungkan. Jadi apa yang sudah didapatkan di eh, FR, kemudian dipelajari FR, juga pelajari ini. Jangan sampai Anda terjebak hanya mempelajari ini. Ini coach banyak materinya. Iya, saya tahu, tapi saya mendapatkan solusi yang jitu untuk itu. Sabar, sabar dulu. Kita mah anggap enteng saja, santai saja. Nah, ini materi kunci, materi yang wajib Anda kuasai ya. Wajib Anda kuasai, benar-benar wajib harus dibaca pertama ini. Kemudian mana daftar tilik tadi? Ini jadwal, daftar tilik belum ya? Nah, saya kumpulkan lagi, saya cek dulu daftar tilik. Oh, ini belum ini. Nah, ini wajib Anda print. Wajib Anda print. Nah, ini wajib Anda print. Semuanya harus dicari. Oh, ada 6. Oh, prinsip perawatan halusinasi, prinsip perawatan waham, dan lain sebagainya. Ini wajib Anda kuasai. Ya. Di materi umum sudah ada, tapi untuk di grup 9 nanti saya share di grup 9 aja supaya Anda paham ya. Ya, paham. Ini cara penanganan apa yang harus paham di umum juga sudah saya siapkan ya. Ini masalah yang sering muncul, ini harus Anda kuasai, ini bermain dan lain sebagainya. Nah, lain sebagainya, lain sebagainya, lain sebagainya. Ini juga tahun kemarin ada.
tahun kemarin. Oh, Rom, herbal, komplementasi terapi, MAKP. Di D3 itu tidak dijelaskan ada MAKP kan? Tidak, tidak ada itu di kisi-kisi. Tapi saya tanya, siapa yang dapat? D3. Metode tim, primer, fungsional, kasus, ada nggak di D3? Ya, FR-nya, iya semuanya saya kasih. Tenang, tenang. Saya saya sedang baik sekarang. Masalahnya saya lagi sakit sebenarnya teman-teman. Saya demam sebenarnya itu. Jadi saya harus berbagi ilmu dengan Anda supaya saya dapat doa dari Anda. Semua besok sehat. Saya sakit ya, ini, demam ini. Gak enak bener. Tapi ya nggak apa-apa. Saya tanggung jawab saya. Anda tanggung jawab saya. Saya sudah janji. Makanya saya lanjutlah. Nah, kalau Anda pingin, ini kan nanti ini yang harus dibahas. Dan ini dibahas yang ini. Yang kayak gini, FR itu kita ada 2 Zoom. Ya, sebagai catatan. Zoom ada 2, Zoom ada 2. Bukan marah ya, udah kapital, besar-besar lagi. Merah lagi. Satu Zoom subuh itu bahas FR, bahas tip, trik, kemudian apa lagi ini? Bahas FR, tip, trik, kemudian bahasa kisi-kisi. Ini di kisi-kisi di Zoom subuh. Waktunya Zoom subuh itu ada 05 sampai dengan 06. Nah, direkam ya gitu ya. Kemudian yang kedua, Jumalam. Jumalam. Ini bahas pembahasan dan bahasan soal. Soal. Ini pukulnya 19 sampai 21 ya. Ini juga sama direkam. Jadi kalau Anda dinas, gak usah khawatir, rekamannya ada. Itu penjelasan tentang kompetensi teknis. Ya, terima kasih teman-teman. Ini mulus, perutku mulus. Mulus perut dari tadi ya. Nah, itu teman-teman penjelasan untuk sini. Nah, sekarang kita masuk lagi ke penjelasan awal. Teman-teman kan masih di sini. Nah, masih di sini kan? Tadi kita sudah masuk penjelasan awal. Apakah beda NES dengan dengan NES? Perbedaannya sudah saya jelaskan, persamaannya sudah saya jelaskan. Begitu. Tetapi ternyata kesimpulannya kan ini sudah ya, sudah dibahas, ini sudah dibahas. Oh iya, eh ya nantilah ada lagi. Saya tadinya mau liatin yang D3, FR khusus D3. Oke, lanjut aja dulu ya. Ini permennya sudah, tadi sudah diliatin, kemudian permen yang tadi ini sudah, pivot sudah. Sekarang kita masuk ke pokok soal seleksi kompetensi teknis. Ini materi pokok. Ini harus dibaca ini. Tadi kan sudah ada materi pokok, sudah dibaca. Sudah saya share ke Anda. Belum. Sudah saya liatin ke Anda. Nanti saya share ke Anda. Kalau Anda mau nyari, di materi umum juga sudah ada. Kemudian perawat terampil. Nah, ini tadi sudah ya. Ini terampil. Ini khususnya. Coba lihat. Semuanya ada. Yang tidak ada adalah tadi. Yang tidak ada adalah komunitas. Padahal ada soalnya. Komplementer juga banyak. Kemudian terampil. Ini tadi. Ini ahli harusnya ya. Nih. Yang ahli sedikit aja. Hanya 8 kok yang ahli. Wah, yang 8. Tapi soalnya banyak. Ini pengajian keperawatan di mana? Di yang 8 ini. HMB, maternitas, anak, keluarga, gerontik, komunitas, gadar, manajemen, 9 malah ya. Jiwa, itu malah 9. Jadi di 9 ini ada pengkajiannya. Jadi yang nurse itu semuanya ada. Serba ada, palu gak ada.
Manajerial sekarang. Manajerial ini sedikit. Biasanya soal-soalnya panjang. Soal-soal panjang. Nanti ada pada saat masuk ke manajerial saya ajarkan bagaimana kalau mendapatkan soal yang panjang itu kita harus gimana. Yang pasti harus diisi bodo amat mau Anda paham atau tidak paham, tapi Anda harus ngisi. Kenapa? Karena ini nanti ngisi apapun itu nilainya 1 sampai 4 nilainya. Mudah-mudahan nembak itu dapat 4, tapi kalau naas dapat 1. Kalau tidak diisi dapat 0. Mending diisi dapat 1. Karena kadang banyak si A itu dapat 500, si A, si B dapat 500, 1. Karena dia nembak 1. Yang masuk siapa? Si B yang masuk. Ya kan? Si B yang masuk. Karena dia nembak. Padahal nilainya kalau dia tidak nembak maka dia sama-sama 500. Kalau tidak nembak. Tapi karena dia nembak di sini maka dia dapat 1 poinnya. Maka si B yang lulus. Makanya di sini penting sekali sosiokultural, manajerial, wawancara, isi semua. Saya bilang tadi, bodoh amat Anda mau pakai paham atau tidak, atau nembak atau gimana, yang penting Anda isi. Mau ngitung kancing, mau mau gimana, mau nunggu ilham, mau gimana ya terserah. Yang penting diisi untuk manajerial. Kok sadis katanya? Ini jelasinnya sadis. Nggak apa-apa dibilang sadis. Yang penting Anda dapat nilainya bagus. Gitu. Integritas. Apa yang dicari dengan integritas? Inilah integritas, kejujuran, dan lain sebagainya. Bla 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 bla. Ya, terkait dengan integritas. Bertanggung jawab, budaya etik tinggi, mampu lah pokoknya dia yang paling hebat. Jadi coba kita perhatikan. Di sini terkait dengan organisasi. Organisasi. Balik kemudian ke sini organisasi. Baru kemudian ke sini organisasi. Ke sini organisasi. Jadi kesimpulannya manajerial itu tentang organisasi. Manajerial itu tentang organisasi. Jadi pilihlah jawaban-jawaban yang paling menguntungkan untuk organisasi. Selesai, itu pilihannya seperti itu. Bukan untuk kita, tapi untuk organisasi. Nah, begitu teman-teman. Sama di pelayanan publik juga sama untuk organisasi. Di sini juga sama. Organisasi, di sini juga mau perubahan juga sama untuk kepentingan instansi kita. Pengambil keputusan juga sama. Nah, tip manajerial, pilih jawaban yang paling ideal, yang terbaik. Boleh bohong. Jadi saya saya disuruh bohong ke Anda. Jadi maksudnya kenapa boleh bohong? Iya, di sini manajerial itu kan sama seperti TKP ya, manajer itu tes kompetensi pribadi ya, karakteristik pribadi. Ini sebenarnya kita mencari siapa di manajerial itu, siapa yang paling paham tentang organisasi, siapa yang paling paham. Jadi, pilihlah jawaban yang paling ideal dan terbaik untuk organisasi, bukan untuk personal. Tuh ya. Sehingga di sini jangan memposisikan sebagai orang yang sedang menghadapi ujian, tapi Anda boleh namanya ini bos. Anda bisa lihat orang, milih Anda sebagai orang yang sedang mencari pegawai. Itu bisa triknya, nanti dijelaskan di manajerial, saya jelaskan. Kemudian selanjutnya sosiokultural. Sosiokultural itu budaya. Ini terkait dengan toleransi, terkait dengan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Jadi, pilihlah yang menunjukkan adanya toleransi, pilihlah jawaban yang menunjukkan adanya persatuan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu dipilih jawaban yang seperti itu. Yang kira akan memecah NKRI
itu harus dihindari. Ya, itu pentingnya. Mampu memahami, menerima, peka, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah deskripsinya. Tapi intinya adalah bahwa Anda harus memilih yang paling ideal untuk yang paling baik untuk bangsa dan negara kita. Itu gampang saja. Kemampuan berhubungan sosial, kemudian kepekaan terhadap konflik. Jadi Anda harus bisa mencegah terjadinya konflik. Kalau ada konflik, Anda ya bisa memecahkan konflik. Kemudian empati, Anda punya empati. Kemudian triknya, nah ini. Sekarang tidak ada ini, tidak ada ini. Sekarang sama dengan manajerial. Nah, sama. Jadi pernyataan yang terbaik. Jadi tidak ada lagi kalau tahun 2020 masih ada ini kayak gini. Setuju, sangat tidak setuju. Pilihannya cuma ini. Pilihannya cuma itu. Dua, sangat setuju atau sangat tidak setuju. Tapi sekarang tidak ada. Jadi jawabannya adalah itu tadi. Usahakan isi sebelum nah ini usahakan dulu. Jadi gampangnya sebelum wawancara ya, Anda ngisi itu kan teknis 1 sampai 90. Manajerial itu 91 sampai berapa? 115, 25 kan. Kemudian di nah, sosiokultural itu 116 sampai 135. Dan ini di sini wawancara 1 sampai 10. Kan gitu. Nah, jawabnya itu Anda boleh dari sini dulu ke sini atau dari sini dulu ke sini. Jadi dari mulai nomor ini maju ke sini atau dari nomor ini ke sini baru akhir ke sini, setelah akhir ke sini masuk ke sini. Kenapa? Karena yang di sini yang manajerial sosiokultural itu persepsi. Persepsi. Apapun persepsi soal Anda itu tidak ada yang salah, tidak ada yang salah, tidak ada yang salah. Jadi, walaupun apapun jawaban Anda, Anda mendapatkan nilai minimal 1. Gak ada yang salah. Tapi kalau di sini ada ngitung, ada apa, ini bikin stres. Padahal Anda tidak boleh lebih dari 54 detik dalam satu soal. Soalnya ada 100, berapa ada 100, ini berapa nih? Ini 90, 135, 145. So, jawabannya 130 waktunya. Ya, ini Anda harus 54 detik lah. Ya tidak boleh lebih dari 1 menit. Tapi sementara ada ngitung. GCS repot. Kemudian luka bakar, rule of nine pusing. Nah, itu jadi repot. Jadi ini dulu kan ini dulu. Kadang-kadang ini lolos habis. Ini kelewat. Ya tetap aja nggak kompeten Anda. Tetap aja Anda nggak kompeten. Kalau sekarang kan dicari yang terbaik. Ini dicari yang terbaik karena semuanya harus yang honorer ya, harus honorer semua ya, yang honorer. Jadi diambil yang terbaik. Ya harus passing grade, lulusnya passing grade. Tapi saya nggak tahu nih ada passing grade-nya nggak untuk B3K. Kita cari nanti ya. Itu teman-teman urutan dalam menjawabnya. Wawancara, wawancara ini integritas dan moralitas, kejujuran, komitmen, keadilan, etika, kepatuhan. Ini pilih jawaban yang seperti ini, yang menunjukkan kejujuran, yang menunjukkan komitmen, yang menunjukkan etika, keadilan, kepatuhan. Ini pilih yang jawaban seperti ini. Nah, integritas dan moralitas. Kemudian tip wawancara, pilih jawaban ini. Udah saya sebutkan tadi. Kemudian, nah ini 2023 kompetensi teknis, teknis kan sudah sama tadi dijelaskan. Ini juga dijelaskan tadi sudah. Ini juga dijelaskan. Wawancara sudah dijelaskan. Komitmen, kejujuran, komitmen, etika, dan lain sebagainya. Sudah dijelaskan. Nah ini judulnya lihat. 90, 25, 20. Berarti kalau yang ini 90 kali 5 berarti maksimal berarti 450. Ini dua kan 400
45 ya. 25 tambah 20, 45. 45 kali 4 itu 180. Jadi kemudian ini 40. Jadi totalnya maksimal segini. Target Anda berapa? Target Anda. Target Anda 85%. Hitung 85% dari sini berapa? Ayo kita hitung. Berapa tuh? Hitung aja. Kita hitung 85 ya. 0,85 bagi, salah. 0,85 kali 670. Eh, 448. Minimal 448. 448 sedikit, oi. Nah, ini kalah tiga. Semangat. Kalah tiga ya. Kalah tiga ya. Ada yang ini Bu, Kak, ada yang tidak diisi, kalah tiga. Ada yang tidak diisi, ada yang tidak diisi enggak? Ada yang enggak nembak. Kalah tiga tuh selisih tiga angka. Ya Allah, itu nilai sakit gigi. Nilai sakit gigi ya. Ya harus move on lah. Harus move on. Ingat bahwa mungkin belum rezekinya. Rezeki Anda tahun ini. Ya, saya kalah dua. Jangan panik, makanya jangan panik itu Anda harus menguasai materi. Makanya kenapa saya itu harus ada Zoom subuh? Zoom subuh sebenarnya kurang kerjaan sih sebenarnya. Zoom subuh itu kan baca materi, bahas materi. Jadi kalau materinya Anda menguasai, maka Anda insya Allah biasa saja lah gitu kan. Pahami materi dan sebenarnya saya iklan di sini, iklan, iklan. Nah, saya kalah satu. Nah, oh enggak, Bu Kani Putu. Ya, ini kan bonus bagi Anda. Anda belajar dari sekarang berapa? Sekarang kan perkiraan kita bulan Oktober ya, Oktober. Ujian bulan Oktober. Sekarang Oktober, Agustus lah itu Agustus, September. Ini Jum subuh itu berapa kali? Sebulan itu seminggu kali empat katakanlah normalnya 4 kali 4 ya. Berarti 16. 16 kali 2. 16 kali 2 berarti 32 kali Jum subuh tambah Jum malam 16. Jadi 16 tambah 32 pasti lebih dari segini. Ini berapa? 8. Ini 48 kali Jum dibagi dibagi anak bayar ke saya berapa? Ada yang 90.000. Dibagi 90.000. Apakah nggak nggak lenang itu kan? Terlalu murah itu sebenarnya. Ya, terlalu murah ya. Kan ada yang dapat 90 kan? Ada yang 90.000. Coba 80 berapa? 48 kali. Jadi Anda per jum itu dibayar 500 perak ya? Bayar 500 perak. 500 perak bayar ke saya. Coba bayangin. Apa enggak worth it banget gitu ya. Jadi saya dibayar 500 perak. Tapi nggak apa-apa, rezeki saya segitu. Ya sudah. Yang penting Anda lulus itu sudah rezeki saya banget. Itu kalau Anda lulus itu rezeki saya banget. Jadi ya, semangat teman-teman. Itu yang nah ini juga sama ya. Sama ini juga. Nah, ini kalau sekarang hanya 4 bukan 5. 4 juga ya sama tahun 2000. Nah, Kultura tadi sudah ya harusnya sudah. Ada pertanyaan sampai sini, teman-teman? Kok kemarin itu saya panik maksudnya teknik pindah ke wawancara. Ya, ya ampun. Gini-gini loh. Gini loh. Ini manajerial, sosiokultural, teknis. Nah, wawancara. Ini itu 120 menit bagian satu, ini bagian dua.
Kalau sudah pindah ke sini, ini nggak bisa balik ke sono. Tapi kalau misalkan dari sini ke sini ke sini ke sini, ini dari sini ke sini ke sini bisa bolak-balik. Tapi kalau dari sini sudah selesai, Anda masuk ke bagian kedua, bagian kedua wawancara, Anda nggak bisa balik lagi di sini. Yo, jadi jangan, awas ya, jangan terlalu ini berlatih. Begitu teman-teman. Ini adalah masih 30 menit. Ya Allah, sayang bener. Tuh, Bu Laili ikut dari Ukom. Dari Ukom. Ya, nggak bosan Bu sama saya Bu ya. Saya nggak bosan dengan saya. Oke, saya lihat ini sudah, saya sudah. Jadi kemudian saya akan masuk di sini, teman-teman. Supaya teman-teman yang baru gabung, kalau yang sudah ya nggak apa-apa. Nih, ini ada yang namanya Telegram. Telegram, Anda masuk materi umum. Materi umum di mana materi umum? Ada materi umum P3K. Materi umum P3K. Di sini Anda klik di atasnya di sini. Nah, ini klik di sini. Bentar, ini sinyalnya bermasalah di sini dekat saya nih. Ya, klik aja Anda di sini. Nanti setelah diklik di nama materi umum P3 keperawatan, P3K ya. Anda klik di sini ada 324 file. Klik aja. Ini silahkan Anda baca dari mulai bulan Februari sampai bulan Juli. Juli 25. Yang paling ini coba kita cek. Ini min map sudah ada di sini. Min map yang kayak gimana nanti saya cek. Ah, min map supaya Anda paham nanti. Tapi belum ke min map ya, belum ke min map. Masih di sini. Nanti klik aja, klik bandelnya ada. Min map itu di atas 150 min map. Rangkuman maternitas ada, ringkasan keluarga monetas ada. Semuanya ada di sini ya. Sebar juga ada, materi daftar tilik juga sudah ada. Skala Damti-Damti, kemudian Apgo, Morse, daftar materi juga sudah ada. Semuanya sudah ada di sini. Ultra Putik dan lain sebagainya. Balan cairan, ini sudah ada semuanya di sini ya. Anda tinggal ngambil nah, tip dan trik sosiokultural manajerial sudah ada di sini. Jadi Anda tinggal ngambil ya, teman-teman. Mengambil di materi umum. Bagi yang belum masuk materi umum, saya akan share ininya, linknya akan saya share untuk Anda yang belum masuk ke materi umum. Mana ya? Nah, di sini saya share yang belum masuk materi umum. Boleh kelas FR mau ikut kelas AI. Apalagi itu si coach itu. Ada aja dia. Kelas FR itu gini. Kenapa? Karena ada yang nanya ya. Karena ada yang nanya gini. Itu sudah ya, sudah saya share. Baik, kemudian saya apa kelas AI itu? Jadi ada sekarang itu rame itu adalah terkait dengan bagaimana kita menggunakan eh, menggunakan sistem informasi yang kita gunakan untuk mempercepat kebutuhan kita itu saya menggunakan chatgpt.com. Sabar ya teman-teman. Eh, ini sudah ya. Ini memastikan bolak-balik. Ini saya share ya. Nah, saya nggak ada kan nanti diajar ini di kelas ini. Ini lagi lambat nih. Maklum ini di kampung ya. Nah, ini contohnya gini. Saya dapat ini apa nih? Kurutuk. Ada kerutuk. Udah saya matiin dah. Baru sekarang yang baru ini adalah soal gerontik nih. Harusnya sekarang gerontik tapi saya nggak enak badan. Saya gerontik, saya cancel dulu untuk teman-teman yang D3. Ini Anda punya soal. Nah, copy kita punya soal di copy, disimpan di sini. Tapi saya berikan eh, Anda seorang dosen dosen keperawatan gerontik.
Oke, Rontik, berikan kan penjelasan, berikan jawaban, jawaban dan penjelasan, penjelasan dari soal ini. Nah, ini kalau sinyalnya bagus, ini langsung otomatis. Ini paste kita di sini tadi soalnya. Ini udah. Nah, ini otomatis nih, nggak lebih dari 20 detik. Coba lihat. Jawabannya melatih pergerakan sendi. Nah, penjelasan kursi roda. Nah, ini langsung. Jadi kalau misalnya sinyalnya bagus, ini kurang dari 20 detik. Ini aja sekarang sinyalnya not-notan. Ya, itu adalah oh, load regenerate. Ya, ini masalahnya ini adalah sinyal, masalah sinyal saya masalah. Nantilah saya jelaskan. Jadi dengan masuknya AI, Anda bisa menggunakan kecerdasan buatan untuk mempercepat. Kalau Anda nanya teman Anda, apalagi saingan Anda, pasti dia nggak ngasih. Tapi kalau Anda gabung di kelas AI, Anda sendiri aja. Besok kan ada kisi-kisi tuh. Yang ini, nih kisi-kisi yang ini, cari di AI. Ya, cari di AI. Cari ini dia. Jadi rencana pengajian keperawatan apa sih? Untuk maternitas, untuk apa? Nah ini. Soal-soalnya juga nanti tinggal mencari. Saya sedang membuat, nanti ini bonus untuk kelas AI ya. Ini mana tuh? Mana sih? Belum nih. Ini saya juga sedang membuat from-nya. Karena kalau nggak from, enggak. AI itu hanya langsung masuk ke Google aja. Masuk Google aja. Nanti Google-nya masuk dari Google, kita ketik. Jadi nggak ada bedanya. Jadi semua HP yang bisa Zoom itu pasti bisa ngejalanin AI. Ya, itu nanti diajarin sama saya, diajarin. Ya, jadi mudah. Jadi Anda yang pertama lebih efektif, lebih efisien, ya lebih efektif, lebih efisien, mengerjakan tidak dibebani dengan gimana dari mana sumber dan lain sebagainya. Anda langsung ketik di AI harus keluar, 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 keluar. Tapi tentunya Anda harus benar ngejalaninnya. Cara ngejalaninnya gimana nanti saya ajarin di kelas itu. Bayarnya berapa nih kan yang paling selalu sensitif bayarnya berapa? Tapi kemarin yang ada yang bayar mahal itu ada yang sudah masuk kelas AI kan di sini juga ada. Bayarnya segini ya, 25.000 untuk hari ini. Hari ini dan besok lah, 25.000. Ya, hanya segini doang. Coba. Sekarang sudah kelihatan lagi teman-teman. Begitulah kalau lagi di lembur ya kayak ginilah teman-teman. Signal yang bermasalah. Halo, 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 sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Jangan sampai nanti nggak kelihatan nih. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Demikian teman-teman, karena ini adalah yang pertama. Yang pertama, sudah ada yang sudah ya. Ada yang sudah, ada yang belum. Ini hanya penjelasan awal saja, penjelasan awal saja. Jadi saya tidak akan lama-lama di penjelasan awal, berarti kita belajar mulai besok. Besok Jum subuh, kalau saya sehat, Jum subuh pukul, saya tulis saja lah ya, supaya Anda enak lihatnya. Mana ini? Mana coy? Nih, supaya anak. Di sini aja. Jum subuh, O-nya 2 ya. Jum subuh itu 75 sampai pukul 6. Nah, kemudian Jum malam, malam 19 sampai 21. Semua recorded. Recorded ya. Semua direkam. Begitu teman-teman. Ada yang tanyakan nggak?
Oh ya, tadi Mas ada yang nanya, masuk kelas AI berapa? 25.000. Ya, 25.000 aja. Mahal-mahal. Kasihan saya. Ya, ya. Jadi itu ya, teman-teman. Boleh, kalau ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan, boleh. Kalau ada pertanyaan, boleh. Boleh nanya teman-teman. Boleh, silahkan. Boleh nanya, boleh nanya. Boleh nanya. Jadi jadwal kelas ada jadwalnya itu yang tanggal 3 Agustus jadwalnya. Besok Bu, untuk semua gelombang. Besok jam subuh untuk gelombang, bukan untuk semua gelombang, gelombang 1 sampai gelombang 9. Jadi kalau Anda gabung dari gelombang 1 Februari, Anda masih mendapat terus. Kemudian kelas sehat jam tanggal 3 jam berapa? Jam 19 sampai jam 21 rekamannya ada. Kemudian cara daftar tinggal Japri aja ya, Japri. Nanti rekening saya ada, rekening saya nanti saya kirim. Nah, kan rekeningnya sama dengan rekening kemarin, bayarnya 25 aja, 25. Kak, segini aja kok. Saya nggak dibikin mahal. Kalau mau juga saya bikin 500.000. Tapi kan ngapain gitu. Sekarang aja lah. Yang penting Anda lulus, saya itu cukup bahagia. Itu ya, itu saja. Saya ingin Anda lulus, gimana caranya? Itu. Anda belajar lebih efektif. Untuk D3 kebidanan belum dibuka, nanti setelah ada pengumuman baru saya buka. Untuk apa? Dengan AI juga saya sudah ngajar di CPNS, sudah dengan kelas AI-nya, kemudian D3 kebidanan nanti saya ajarin dengan kelas AI-nya juga. Begitu teman-teman. Jadi sekarang kita jangan sampai ketinggalan. Kita harus belajar cerdas. Jangan, gak usah pintar jadi orang, tapi kita harus cerdas. Cerdas itu bisa memakan peluang. Kalau ada peluang menggunakan AI teknologi, kenapa tidak? Karena dengan menggunakan Google itu tidak lagi recommended sekarang. Ya, itu dari saya. Teman-teman, silakan boleh kalau ada yang bertanya. Boleh. Duh, ini gak enak bener ya kalau ngelus ini. Tapi nggak ada pembukaan ini, teman-teman. Nggak ada pembukaan. Terus ada kumpulan soal ujian tahun kemarin. Soal kemudian tahun kemarin itu saya kumpulkan dari berupa ada soal drilling, namanya soal drilling ya. Itu ada 1.800 soal yang saya kumpulkan. Itu bisa Anda gunakan untuk belajar. Belajarnya gimana? Ini karena hanya soal dan jawaban, Anda masukkan ke AI. Jadi penjelasannya Anda bisa di AI. Karena saya kalau disuruh menjelaskan 1.800 botak kepala saya, udah botak lagi kepala saya. Udah botak ini kepala juga. Ya, jadi ada teman-teman itu bisa saya ini ya, saya ulangi untuk masuk kelas AI 25 untuk dapat kumpulan soal itu normanya 99K dengan jumlah 1.800 soal lebih. Nah, malam ini saya berikan ini 49 saja. Kalau mau silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak masalah bagi saya. Ini potong 50, kan normalnya ini 39 ya, 39. Ini potong 14. Jadi benar-benar buat teman-teman karena saya ingin Anda lulus, saya potong 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 potong. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi kita semua. Anda lulus, saya juga bahagia, Anda bahagia, keluarga Anda bahagia, dan ini lewat Anda belajar. Jadi bukan karena saya, sekarang bukan karena saya. Bola ada di tangan Anda, saya hanya provokator. Plus AI 49, dah belum lah, jangan jangan itu murah banget.
Ini ibu-ibu nih selalu bayar ini ibu-ibu nih kalau 49 tambah 25 ibu. Nah, gimana sih ini 25? Ini totalnya berapa? 74 ya? 74. 74. Itu teman-teman. Terima kasih atas apa ya? Atas kesabarannya mendengarkan celotehan saya. Berarti besok kita untuk videonya ya, untuk videonya besoklah saya ke kota dulu. Besok kan saya ke rumah sakit nih dengan teribu. Jadi ke rumah sakit dulu. Jadi sambil nunggu pasien, saya upload upload ini upload video besok. Jadi ya. Jadi jangan harapkan malam ini bisa diupload. Di sini repot, Zoom aja repot gimana ngupload ya. Jadi besok ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bagi yang mau silakan 25 dan 49 silakan. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.